Bayangkan jika besok pagi Anda bangun dengan lebih banyak energi, konsentrasi yang lebih baik, dan akhirnya memiliki kadar gula darah yang lebih stabil, tanpa perlu mengubah seluruh hidup Anda. Kedengarannya mustahil, bukan? Tapi sebenarnya tidak. Dalam video ini, kami akan mengungkap 7 jenis sayuran paling kuat yang secara ilmiah terbukti dapat menurunkan kadar gula darah secara alami, membantu menyeimbangkan kadar insulin, dan bahkan membantu Anda menghilangkan lemak membandel di area perut. Dan semua ini bisa Anda dapatkan tanpa diet ekstrim atau biaya mahal. Sayuran-sayuran ini didukung oleh bukti penelitian yang kuat. Namun sayangnya, sebagian besar dokter jarang membicarakannya, terutama tentang sayuran nomor 4. Dan ketika kita sampai pada sayuran nomor 1, Anda akan berharap sudah mulai mengonsumsinya sejak kemarin. Jadi pastikan Anda menonton sampai selesai, terutama jika Anda merasa kesulitan mengendalikan gula darah Anda. Mari kita mulai dengan salah satu pahlawan sayuran berdaun hijau yang sering diremehkan, yaitu bayam. Banyak orang menganggap bayam hanya sebagai makanan penambah otot seperti dalam cerita pelaut Popeye, tapi bagi penderita diabetes, bayam seharusnya dianggap sebagai spons alami untuk menyerap kelebihan gula dalam darah. Bayam memiliki kandungan karbohidrat yang sangat rendah, yang membuatnya menjadi sekutu berharga dalam perang melawan diabetes. Tapi manfaatnya tidak berhenti di situ. Bayam juga kaya akan magnesium, mineral penting yang berperan langsung dalam meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin. Semakin tinggi sensitivitas insulin Anda, semakin efektif tubuh Anda dalam mengatasi lonjakan gula darah setelah makan. Selain itu, kandungan serat yang tinggi dalam bayam membantu memperlambat proses pencernaan. Ini berarti glukosa dari makanan akan dilepaskan secara perlahan ke dalam aliran darah, bukan dalam lonjakan besar, sehingga membantu menjaga kestabilan gula darah sepanjang hari. Serat juga membantu memberikan rasa kenyang lebih lama, yang tentu saja sangat bermanfaat bagi Anda yang sedang berusaha mengontrol berat badan, salah satu aspek penting dalam pengelolaan diabetes. Ingin tips praktis yang mudah diterapkan dalam rutinitas harian Anda? Cobalah tambahkan segenggam bayam segar ke dalam smoothie pagi Anda. Rasanya hampir tidak terasa, tapi tubuh Anda akan berterima kasih karena telah mendapatkan asupan nutrisi yang sangat bermanfaat dan membantu menstabilkan gula darah bahkan sebelum jam 9 pagi. Ini adalah cara sederhana namun efektif untuk memasukkan bayam ke dalam menu harian Anda. Tapi tunggu dulu, karena sayuran yang ada di urutan kelima daftar kita ini memiliki efek yang hampir setara dengan metformin, salah satu obat diabetes tipe 2 yang paling umum digunakan, namun dalam bentuk alami tanpa efek samping yang sering dikaitkan dengan obat-obatan. Anda akan terkejut dengan manfaatnya dan betapa mudahnya menambahkannya ke dalam pola makan Anda untuk membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Sekarang, mari kita lanjut ke sayuran berikutnya dalam daftar kita, yaitu paprika. Merah, kuning, hijau, semua warna sama-sama baik. Paprika adalah sumber vitamin dan mineral yang sangat kuat dengan indeks glikemik yang sangat rendah. Artinya, sayuran ini tidak akan menyebabkan lonjakan tajam gula darah setelah Anda mengonsumsinya. Ini menjadikannya pilihan yang sangat baik bagi siapa saja yang ingin menjaga kestabilan kadar glukosa dalam darah. Tapi itu belum semua. Paprika dipenuhi dengan vitamin C dalam jumlah tinggi. Vitamin ini tidak hanya memperkuat sistem kekebalan tubuh Anda, membantu melawan infeksi dan penyakit, tapi yang paling penting untuk kita, vitamin C juga memiliki efek antiinflamasi yang kuat, terutama pada pankreas, organ yang bertanggung jawab memproduksi hormon insulin. Bagi penderita diabetes tipe 2, ini bisa menjadi terobosan penting. Mengurangi peradangan di pankreas dapat meningkatkan fungsinya, sehingga tubuh dapat memproduksi insulin lebih efektif. Tahukah Anda? Penelitian terbaru menunjukkan bahwa orang yang secara teratur mengonsumsi paprika memiliki kadar glukosa darah yang lebih stabil sepanjang hari.
Bagaimana cara mudah untuk menambahkan paprika ke dalam menu Anda? Cukup potong menjadi irisan panjang atau kecil. Tambahkan sedikit humus sebagai saus cocolan sehat, dan Anda sudah mendapatkan camilan cerdas yang tidak hanya lezat, tapi juga ramah gula darah. Paprika juga cocok ditambahkan ke dalam salad, tumisan, atau hidangan sayur lainnya, memberi warna cerah, rasa segar, dan nutrisi penting bagi tubuh Anda. Namun sayuran yang akan kita bahas selanjutnya jauh lebih menarik, terutama jika Anda sering merasa lelah dan sering mengalami penurunan energi mendadak akibat fluktuasi gula darah. Siap-siap untuk mengenal sayuran berikutnya yang bisa menjadi sahabat baru Anda dalam menjaga energi dan kestabilan gula darah. Dan inilah sayuran yang menempati posisi kelima dalam daftar kita. Sayuran ini sudah digunakan dalam pengobatan tradisional berbagai budaya selama berabad-abad. Namanya adalah pare, atau dikenal juga dengan sebutan bitter melon. Mungkin namanya tidak terdengar terlalu menarik dan rasanya memang cukup pahit. Tapi jangan biarkan hal itu menipu Anda. Cara pare bekerja dalam tubuh, terutama dalam membantu mengatur kadar gula darah, sungguh luar biasa dan layak mendapat perhatian khusus. Pare mengandung senyawa aktif unik yang dalam banyak hal meniru cara kerja insulin dalam tubuh. Bayangkan saja, bahan alami ini membantu glukosa dalam darah masuk ke dalam sel-sel tubuh Anda dengan lebih efektif, di mana glukosa akan digunakan sebagai sumber energi. Efek ini secara langsung membantu menurunkan kadar gula darah puasa dan bahkan memperbaiki nilai HbA1c, indikator penting dalam pengendalian diabetes jangka panjang. Banyak orang yang secara rutin memasukkan pare ke dalam pola makan, mereka melaporkan bahwa dalam jangka waktu tertentu, mereka bisa mengurangi kebutuhan obat penurun gula darah. Tentu saja, ini bukan berarti Anda boleh menghentikan pengobatan tanpa persetujuan dokter, tapi fakta ini menunjukkan betapa besar potensi pare dalam membantu pengelolaan diabetes. Masalah utamanya memang soal rasa. Rasanya pahit dan cukup kuat, sehingga banyak orang merasa kesulitan untuk menikmatinya. Namun ada kabar baik. Dengan teknik memasak yang tepat, rasa pahit pare bisa dikurangi. Salah satu cara yang populer adalah menumis pare dengan bawang putih dan minyak zaitun. Proses ini tidak hanya mengurangi rasa pahit, tapi juga menambahkan aroma dan rasa yang lezat. Selain itu, Anda bisa merebus pare atau bahkan membuat jus pare jika Anda termasuk orang yang kuat menghadapi rasanya. Jika Anda merasa pare terlalu ekstrem, jangan khawatir. Sayuran nomor 3 dalam daftar kita jauh lebih mudah diterima oleh kebanyakan orang. Sayuran berikutnya adalah brokoli, lebih tepatnya kecambah brokoli atau yang dikenal sebagai brokoli sprouts. Jangan remehkan ukuran kecilnya. Di balik bentuknya yang mungil, kecambah brokoli mengandung senyawa bernama sulforaphane yang sudah terbukti dalam berbagai penelitian mampu menurunkan kadar gula darah hingga 10% pada penderita diabetes tipe 2. Bayangkan saja, tanpa pil atau suntikan insulin, hanya dengan menambahkan sayuran ini ke dalam menu harian Anda. Sulforaphane bekerja dalam beberapa cara sekaligus. Pertama, senyawa ini membantu melawan stres oksidatif, yaitu kondisi di mana tubuh kelebihan radikal bebas yang dapat merusak sel-sel tubuh dan memperparah kondisi diabetes. Kedua, sulforaphane memiliki efek antiinflamasi yang kuat. Mengingat bahwa peradangan kronis adalah salah satu penyebab utama resistensi insulin, kemampuan ini tentu sangat berharga. Ketiga, kecambah brokoli membantu meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Ini berarti tubuh Anda bisa menggunakan insulin dengan lebih efektif, sehingga kadar gula darah lebih mudah dikendalikan. Kalau Anda masih ragu dengan manfaatnya, silakan cari sendiri di internet tentang penelitian sulforaphane dan pengaruhnya terhadap gula darah. Anda akan menemukan banyak artikel ilmiah yang membahas topik ini secara mendalam. Bahkan, jika Anda mau, Anda bisa mencoba menanam sendiri kecambah brokoli di rumah. Cukup dengan beberapa benih dan wadah kecil.
dalam waktu beberapa hari Anda sudah bisa memanen sayuran super ini. Dan sekarang kita masuk ke sayuran nomor 2 dalam daftar kita. Sayuran ini sangat cocok bagi Anda yang sulit melepaskan diri dari nasi, pasta, atau roti. Inilah dia, kembang kol. Sayuran serbaguna ini bisa menjadi pengganti karbohidrat favorit Anda tanpa menyebabkan lonjakan gula darah. Teksturnya yang lembut dan rasanya yang netral membuat kembang kol bisa diolah menjadi berbagai macam hidangan. Anda bisa membuat nasi kembang kol, pure kembang kol, bahkan dasar pizza dari kembang kol. Selain rendah karbohidrat, kembang kol juga kaya akan kolin. Kolin adalah nutrisi penting yang membantu metabolisme lemak dalam tubuh. Bagi penderita diabetes yang sering mengalami gangguan metabolisme lipid, kolin bisa sangat membantu. Kolin juga berperan besar dalam menjaga kesehatan hati. Dan seperti yang sudah Anda ketahui, hati memiliki peran penting dalam mengatur kadar gula darah. Penelitian dalam jurnal Diabetes Care bahkan menunjukkan bahwa mengganti karbohidrat olahan dengan sayuran rendah glikemik seperti kembang kol bisa membantu menurunkan kadar gula darah setelah makan. Jadi, saat Anda ingin makan pizza atau nasi goreng, coba pertimbangkan untuk menggunakan kembang kol sebagai bahan dasarnya. Rasanya tetap lezat, tapi jauh lebih ramah bagi gula darah Anda. Dan jangan lupa, kembang kol juga kaya serat yang membantu memperlambat penyerapan gula dari makanan. Ini adalah pilihan cerdas yang sebaiknya mulai Anda pertimbangkan. Tapi perjalanan kita belum selesai. Masih ada 2 sayuran lagi, termasuk sayuran nomor 1, yang menurut banyak penelitian adalah juara sejati dalam menurunkan kadar gula darah. Dan sekarang saatnya kita membahas sayuran yang berada di posisi kedua dalam daftar kita, dan mungkin ini akan menjadi kejutan bagi banyak dari Anda. Sayuran ini sering dianggap sebagai makanan mewah yang hanya disajikan di restoran mahal. Tapi sebenarnya, sayuran ini adalah salah satu sumber antioksidan alami paling kuat yang pernah ditemukan. Inilah dia, asparagus. Asparagus bukan hanya enak dan bergizi, tapi juga mengandung zat penting bernama glutathione. Glutathione adalah salah satu antioksidan paling efektif dalam melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Mengapa ini penting bagi penderita diabetes? Karena stres oksidatif yang tinggi dapat memperburuk resistensi insulin dan mempercepat perkembangan komplikasi diabetes. Selain itu, asparagus juga terkenal sebagai sayuran yang mendukung proses detoksifikasi alami tubuh. Ini sangat bermanfaat bagi kesehatan hati, organ yang memiliki peran penting dalam metabolisme glukosa. Kesehatan hati yang baik dapat membantu mengontrol kadar gula darah lebih efektif. Tapi manfaat asparagus tidak berhenti di situ. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa asparagus juga bisa merangsang produksi insulin di pankreas. Ini adalah kabar baik bagi penderita diabetes tipe 2, di mana fungsi pankreas dalam menghasilkan insulin sering terganggu. Dengan meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin dan mendukung produksi insulin itu sendiri, asparagus menawarkan perlindungan ganda terhadap lonjakan gula darah. Beberapa studi juga mencatat bahwa konsumsi asparagus secara teratur dapat membantu menurunkan tekanan darah. Ini penting mengingat banyak penderita diabetes juga memiliki risiko tinggi terhadap penyakit kardiovaskular. Jadi dengan menambahkan asparagus ke dalam menu harian, Anda tidak hanya membantu mengontrol gula darah, tapi juga menjaga kesehatan jantung. Bagaimana cara terbaik mengonsumsi asparagus? Cukup mudah. Anda bisa memanggangnya di atas grill, ditumis dengan sedikit minyak zaitun dan bawang putih, atau cukup direbus sebentar lalu diberi perasan air lemon. Selain memperkaya rasa, cara memasak seperti ini juga mempertahankan kandungan nutrisi penting di dalamnya. Dan sekarang kita tiba di bagian yang paling dinanti. Sayuran yang menduduki posisi pertama dalam daftar ini. Sayuran ini sering diabaikan atau bahkan dianggap aneh oleh banyak orang karena teksturnya yang unik dan sedikit berlendir. Tapi justru disinilah letak kekuatannya. Inilah dia, okra.
atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal sebagai BENDI. BENDI adalah contoh sempurna bagaimana alam memberikan solusi alami untuk masalah kesehatan yang kompleks seperti diabetes. Ketika Anda merendam BENDI dalam air semalaman, ia melepaskan zat seperti gel yang disebut mucilage. Saat diminum di pagi hari, cairan ini membantu memperlambat penyerapan gula dari makanan di usus. Artinya, kadar gula darah Anda akan naik lebih lambat dan stabil tanpa lonjakan yang berbahaya. Selain itu, BENDI kaya akan serat larut yang membantu memperbaiki kontrol gula darah jangka panjang. Serat ini juga berperan dalam menjaga kesehatan pencernaan dan mendukung populasi bakteri baik dalam usus. Dan seperti yang Anda tahu, kesehatan usus sangat berkaitan erat dengan pengaturan gula darah. Lebih dari itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi BENDI secara rutin bisa meningkatkan sensitivitas insulin. Banyak orang yang menjuluki BENDI sebagai booster insulin alami karena kemampuannya membantu tubuh merespon insulin dengan lebih baik. Ini adalah kabar baik, terutama bagi mereka yang berjuang melawan resistensi insulin. Cara memasukkan BENDI ke dalam menu harian juga sangat fleksibel. Anda bisa membuat air rendaman BENDI dan meminumnya di pagi hari, menumisnya dengan bumbu sederhana, atau bahkan menambahkannya ke dalam sup dan tumisan sayur. Jika Anda belum pernah mencobanya sebelumnya, ini adalah waktu yang tepat untuk mulai. Dan di balik semua manfaat kesehatan tersebut, BENDI juga menyediakan berbagai vitamin dan mineral penting seperti vitamin C, magnesium, dan potasium. Semua ini berperan dalam menjaga kesehatan umum dan membantu pengendalian gula darah. Sekarang Anda sudah mengetahui 7 sayuran paling efektif untuk membantu menurunkan kadar gula darah secara alami dan aman. Tapi perjalanan Anda belum berhenti di sini. Pertanyaannya adalah, sayuran mana dari daftar ini yang sudah sering Anda konsumsi? Dan mana yang baru pertama kali Anda dengar hari ini? Silakan bagikan jawaban Anda di kolom komentar. Apakah Anda sudah rutin mengonsumsi bayam dalam smoothie pagi Anda? Atau mungkin Anda adalah penggemar paprika yang sering menambahkan potongannya ke dalam salad harian? Apakah Anda pernah mencoba pare? Atau justru ini adalah pertama kalinya Anda mendengar tentang manfaat brokoli, sprouts, dan okra? Cerita Anda sangat berarti bagi kami. Dengan membagikan pengalaman, Anda bisa menginspirasi orang lain yang sedang dalam perjalanan melawan diabetes. Mungkin tips sederhana dari Anda bisa menjadi awal perubahan besar bagi seseorang di luar sana. Dan siapa tahu, komentar Anda bisa menjadi ide untuk video kami berikutnya. Jika Anda ingin melangkah lebih jauh, kami juga memiliki tawaran khusus untuk Anda. Kami sedang menyiapkan rencana makan selama 7 hari, khusus untuk penderita diabetes, yang berisi berbagai resep lezat dan mudah dipraktikkan dengan menggunakan 7 sayuran super yang baru saja kita bahas. Rencana makan ini dirancang untuk membantu Anda menjaga kadar gula darah tetap stabil, meningkatkan energi harian, dan membuat proses memasak menjadi lebih praktis dan menyenangkan. Tapi sebelum itu, kami butuh dukungan dari Anda. Jika video ini mendapatkan cukup banyak like dan komentar positif, kami akan segera mengunggah rencana makan tersebut dalam waktu dekat. Jadi, jika Anda ingin mendapatkan akses ke panduan praktis ini secara gratis, pastikan untuk memberikan like pada video ini sekarang juga. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel kami dan aktifkan lonceng notifikasi. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan update terbaru dari kami seputar tips kesehatan, nutrisi, dan manajemen diabetes yang alami dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai akhir. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini, setiap perubahan kecil dalam pola makan dan gaya hidup bisa memberikan dampak besar terhadap kesehatan Anda dalam jangka panjang. Perjalanan menuju kontrol gula darah yang lebih baik dimulai dari keputusan sederhana yang Anda buat hari ini. Tetap semangat, tetap positif, dan teruslah berjuang untuk hidup yang lebih sehat dan lebih bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kami akan membahas lebih dalam tentang makanan, kebiasaan, dan strategi efektif lainnya untuk membantu Anda
mengelola diabetes dengan cara yang alami dan berkelanjutan. Dan sebelum kita akhiri, izinkan saya mengingatkan Anda satu hal penting. Makanan bukan hanya sekadar sumber energi atau kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Makanan adalah alat yang sangat kuat, yang mampu memperbaiki, memperkuat, dan bahkan menyembuhkan tubuh kita jika kita memilihnya dengan bijak. Setiap sayuran yang kita bahas hari ini, mulai dari bayam yang kaya magnesium, paprika penuh vitamin C, pare dengan senyawa mirip insulin, kecamba brokoli yang kaya sulforaphan, kembang kol dengan kandungan kolin yang mendukung kesehatan hati, asparagus yang membantu produksi insulin alami, hingga okra dengan serat larut airnya yang luar biasa, semuanya adalah bukti nyata kekuatan makanan alami. Dengan memasukkan sayuran-sayuran ini secara rutin ke dalam pola makan Anda tidak hanya membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, tetapi juga mendukung sistem kekebalan tubuh Anda, meningkatkan metabolisme, mengurangi peradangan, dan memberikan perlindungan jangka panjang terhadap komplikasi diabetes yang lebih serius. Langkah kecil yang Anda ambil hari ini, seperti memilih camilan sayur daripada makanan olahan, atau menambahkan segenggam bayam ke dalam smoothie pagi, bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Anda. Jangan meremehkan kekuatan dari kebiasaan sehat yang konsisten. Dan jika Anda merasa informasi dalam video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman, keluarga, atau siapa saja yang Anda kenal sedang berjuang mengelola kadar gula darah mereka. Bisa jadi video ini adalah informasi yang mereka butuhkan untuk memulai perjalanan kesehatan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian Anda, atas setiap like, komentar, dan langganan yang Anda berikan ke channel ini. Dukungan Anda lah yang membuat kami terus semangat untuk membuat konten edukasi kesehatan seperti ini. Kami akan terus hadir dengan informasi terbaru, tips berguna, dan panduan praktis untuk membantu Anda mengendalikan diabetes secara alami dan tetap menjalani hidup yang penuh energi dan kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga kesehatan Anda, tetap bergerak aktif, makan dengan bijak, dan selalu percaya bahwa Anda mampu mengelola diabetes dengan baik. Semoga hari Anda menyenangkan.